أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu pengikut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah
dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Mari kita fahami surat Al-Baqarah ayat 134, 135, 136. Mari kita perhatikan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Jadi kemarin kita sambungkan ayat 133-nya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, ini ada bersambung terus. Jadi Al-Quran itu begitu, Dek. Jadi bersambung-sambung dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah, sampai surat yang terakhir 114, surat An-Nas, itu saling sambung menyambung menjadi satu. Jadi makanya kalau kita itu membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, ya setelah dari awal, akhir, khatam, maka kita harus mengulang lagi dari depan, terus menerus seperti itu. Diharapkan agar Al-Quran ini menjadi hidangan, ya, hidangan langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat yang ada di bumi ini, ya, umat manusia, umat jin yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolak mudah-mudahan nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sekarang umat ini masih sakit hatinya, mudah-mudahan Allah menurunkan kesembuhan dengan cara, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, yaitu taubatan nasuha, surat At-Tahrim ayat 8. Jadi kalau orang itu sakit hatinya, perkataannya dusta, janji-janjinya diingkari, kemudian dia suka berkhianat, maka itu semua bisa sembuh kalau umat itu mau kembali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Setelah dia bertaubat, maka dia akan menjadi umat yang terbaik, sebagaimana yang terdapat di surat Ali Imran ayat 102 sampai 110. Jadi umat-umat yang terbaik itu ciri-cirinya dia mau amar ma'ruf
dan nahi mungkar, menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik-baik itu dianjurkan kepada dirinya, keluarga besarnya dan umat, sehingga semakin banyak umat itu melakukan sebuah kebaikan, maka semakin aman, nyaman, damai bumi ini. Jadi kalau bumi ini dihuni oleh orang-orang yang beriman takwa, pasti dan pasti Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit ataupun dari bumi. Ya, jadi hujan yang turun itu menjadi rahmat. Ya, akhirnya tumbuhan bisa tukul, bisa berbunga, bisa berbuah. Ya, jadi itu kalau umat yang ada di bumi ini mau beriman dan takwa. Tapi kalau umat yang ada di bumi ini, ya, umat yang kufur, umat yang dolim, umat yang fasik, ya, umat yang musyrik, maka tentu akan menjadi bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mari umat yang ada di bumi ini, manusia dan jin, mudah-mudahan mau kembali kepada Allah dan kepada Rasulullah, yaitu untuk fitri dengan cara membuang iri dan dengki yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Jadi ya, ada di surat 30 ya, Ar-Rum namanya, ayatnya 30 sampai 46. Jadi Allah menurunkan balak corona ini agar umat ini mau kembali kepada Allah lagi. Jadi begitu, Dek. Jadi Allah ini maha kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman takwa, ya, walaupun dia misalnya sakit, maka sakitnya itu bisa menyebabkan gugurnya dosa-dosa yang dimiliki oleh umat itu kalau bersabar, ya. Kemudian Allah juga ingin meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah dengan caranya, dengan coronya Allah sendiri. Oleh karena itu perbanyaklah kita membaca firman-firman suci ini sehingga kita akan tahu. Baik, kembali ke ayat 134, Dek. Ayat ini mengisyaratkan umat-umat yang dahulu dan perbuatan mereka. Jadi dulu ada umat-umat, Dek. Ada zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, ada kisah-kisahnya para nabi dan rasul, ada kisahnya Nabi Isa alaihissalam, ada kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat-sahabatnya. Kalau kita mau membaca sejarah ya kita tahu, Dek, ya, maka kita ambil perilaku-perilaku yang baik, kita ambil, kita lakukan, dan perilaku-perilaku yang buruk jangan dilakukan, karena perilaku yang baik itu akan mendatangkan keberkahan, kenikmatan, tapi perilaku yang buruk mengundang bencana dan malapetaka. Itu sejak dari awal, ya, para nabi dan rasul sampai akhir zaman seperti itu. Jadi Al-Quran itu berlaku sejak diturunkan sampai hari kiamat. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada para nabi dan rasul dengan mengikuti para tabi'in, para sahabat, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para orang yang beriman takwa, mereka yang mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul harus kita ikuti dan harus kita hormati, ya. Jadi sekali lagi, yaitu umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang didoakannya. Jadi Mbah Nabi Ibrahim itu sekali lagi rajin berdoa, ya.
seorang yang sepuh, mbah ya, yang punya kasih dan sayang. Jadi doanya itu untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak cucunya agar menjadi orang-orang yang kinasih Gusti, yang punya kasih dan sayang. Nah, akhirnya doa itu dikabulkan. Dia diberi putra dua itu, yaitu Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, yang akhirnya dari Nabi Ishak itu menurunkan Bani Israel ya, yang buahnya itu, dan dari Nabi Ismail alaihissalam akhirnya punya anak cucu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, dan beliau sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin ya, yang telah diterangkan pada ayat sebelum ini. Jadi misalnya di ayat Al-Baqarah yang depan sana bisa kita lihat lagi, yaitu ayat 127 sampai 129, bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan anak cucu yang soleh dan solihah, yang nanti akan menerangkan ya, mau membaca firman-firman Allah, mau memahami, mau mengamalkan, dan mau berdakwah dengan firman Allah ini. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu dinilai dan dibalas berdasarkan amalnya, gitu ya. Jadi makanya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita sebisa kita, apa yang dapat kita lakukan dengan tangan kita, mungkin membagi ya, membagi apalah motivasi ataupun itu apa kajian-kajian ya. Sekarang sudah zaman internet, sudah zaman Android, itu semuanya akan bernilai pahala apabila yang kita bagi itu adalah firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, ataupun motivasi-motivasi agar umat ini kembali menjadi umat yang terbaik, bukan umat yang terbalik. Lah kalau ngajak terbaik ya balasannya luar biasa dari Allah ya, pahalanya besar sekali. Tapi kalau ngajak terbalik, ini dosanya juga besar sekali. Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa manusia itu dinilai dan dibalas berdasarkan amalnya. Lah, amalnya itu bisa benar ataupun salah, itu bisa dilihat dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata Al-Hadis. Jadi benar atau salah ya, benar kata Quran, benar kata kita, salah kata Quran ya, salah kata kita. Jangan sampai berlawanan. Kok Al-Quran mengatakan benar, kita mengatakan salah. Itu namanya tidak sinkron ya, tidak sama. Makanya kita belajar, tidak seorang pun yang dapat menolong mereka selain Allah. Jadi sekali lagi, apapun bahaya yang ada di bumi ini, manusia tidak bisa. Manusia hanya berupaya, manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa mengobati, memberikan resep-resep ya, kalau sakit dan lain sebagainya, menolong kalau dia susah. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Segala pertolongan Allah ya yang diberikan kepada manusia, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, iman dan takwa, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka manusia tidak boleh sombong ya. Kalau jadi orang kaya nggak boleh sombong, kalau jadi orang yang alim juga nggak boleh sombong, karena semuanya itu miliknya Allah. Kita hanya membagi, kita hanya menebarkan saja
Kita hanya ummah kemarin. Jadi ummah itu kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita Abdullah yang cinta kepada hikmah. Lah hikmah itu bisa bersumber dari Quran sama As-Sunnah. 135-nya Hanif itu berarti lurus, tidak cenderung kepada yang batil. Jadi Nabi dan Rasul itu jadi mengajak agar manusia itu enggak ada yang kufur, tidak ada yang dolim, tidak ada yang fasik, tidak ada yang musyrik. Istilahnya kalau dalam Pancasila itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mari kita sebagai bangsa Indonesia mempelajari, membaca Pancasila yang 5 itu dibaca, kemudian difahami, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan Pancasila itu, karena sumber-sumber falsafah Pancasila itu luar biasa mengajarkan kita berbudi luhur Makanya apabila sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu beres, maka kita akan ditakdirkan bisa melakukan sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Jadi luar biasa dengan 5 sila itu. Marilah kita berbangsa dan bernegara yang terbaik, mudah-mudahan bisa Jadi sekali lagi, agama yang hanif ialah agama yang benar, agama yang dapat mencapai jalan yang benar, jalan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan agama yang belum dicampuri oleh sesuatu pun dan tidak bergeser sedikit pun dari asalnya. Asli Jadi agama Islam ini luar biasa hanif lurus, benar makanya kita harus belajar. Ayat ini seolah-olah menyuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, hai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik Mekah dan yang ada di bumi ini semuanya, kami tidak mengikuti agamamu. Di dalamnya tidak ada petunjuk ke jalan yang benar, dan karena agama itu telah banyak dicampuri oleh tangan-tangan manusia, tetapi kami akan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kamu bangga-banggakan itu. Karena itu di dalam agama itu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja, dan karena agama itu belum dicampuri oleh tangan manusia sedikit pun. Jadi disebut kaum muslimin mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif adalah untuk menyadarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari perbuatan mereka. Mereka menyatakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka tidak bersikap berbudi pekerti dan berpikir seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyatakan pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka telah mengubah-ubahnya dan tidak memeliharanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak boleh begitu itu membangga-banggakan, tapi dia tidak seperti yang dibanggakan. Dari ayat ini dapat difahami bahwa Allah mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW, kita semuanya ini agar selalu waspada terhadap agama mereka dan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu sehingga berani mengubah, menambah dan mengurangi agama Allah. Jangan sampai. Dari perkataan dan bukanlah dia Nabi Ibrahim dari golongan orang yang musyrik, dapat dipahami bahwa agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, agama yang mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. Allah berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik
bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Terakhir 136-nya, ayat ini menerangkan petunjuk cara mengemukakan bantahan dan dalil-dalil dalam bertukar pikiran, yaitu dengan membandingkan antara asas suatu agama dengan agama lain dan sebagainya. Mari ya dia, kita di Indonesia ini beraneka macam agama ya dia, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mari kita berlomba-lomba menjadi umat yang terbaik, tapi tidak usah menyalahkan umat-umat yang lain. Mari kita semuanya, nanti Allah tidak memaksa ya dia, untuk beragama Islam juga tidak dipaksa, terserah kita semuanya, karena Allah sudah menurunkan para nabi, para rasul dan ayat suci ini. Jadi kita bisa membaca ya, misalnya di surat Al-Baqarah 255 sampai 257 ya. Al-Asbat ialah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam, yang dimaksud dengan beriman kepada nabi-nabi yang tersebut di atas ialah beriman kepada Nabi Allah yang telah diperintahkan mengajak orang pada masanya beriman kepada Allah. Prinsip-prinsip pokok agama yang dibawa oleh Nabi adalah sama, yaitu ketauhidan, jadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Perkataan kami berserah diri kepadanya merupakan sindiran yang tajam yang ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrik Mekah dan yang ada di bumi ini ya, karena mereka mengatakan dan mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyekutukan Allah seperti yang telah mereka lakukan. Jadi sekali lagi dek, kita semuanya ini punya mbah ya, punya mbah yang luar biasa, yaitu mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah nanti bisa pergi umroh dan pergi haji, keluarga besar kita dan umat ini, sehingga kita bisa melihat ya makom Ibrahim, ada makom yang lain ya, ada Hijir Ismail ya, ada tempat sa'i, ada tempat Masjid Madinah ya, ada tempat-tempat yang lain yang bersejarah, sehingga kita bisa melihat dengan mata ini betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah menurunkan para nabi dan rasul sebagai pembimbing di bumi ini, sehingga mudah-mudahan seluruh umat ini sudah di zaman akhir, sudah zamannya goncang, buminya goncang. Mudah-mudahan umat ini mau kembali kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi umat yang bersatu, rukun ya. Kita doakan sebagaimana Allah berfirman dalam surat 49 ya Dek, ayat 13. Jadi kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Kita harus saling kenal, mengenal, dan dengan dasar iman dan takwa kepada Allah itulah yang menyebabkan nilai ya umat itu tinggi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan umat ini, karena mereka punya budi luhur, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sendiri dan kami Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari segala yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, berilah kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat yang ada di bumi ini panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah, keluarga besar kami, murid-murid kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, ya Allah, yang sudah kapundhut, ayah kami, mudah-mudahan Engkau senantiasa menurunkan kasih dan sayang-Mu serta ampunan-Mu, dan mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-solihah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.